lagi dengan saya Eva Zuniana Nur Rahma. Ya, di sini kita akan membahas tentang obesitas. Obesitas bukan berarti kelebihan berat badan ya, tapi obesitas adalah obrolan apa ya, Mas ya? Obrolan santai. Iya, obesitas yaitu obrolan santai berkualitas. Oke, dan di sini kita kedatangan bintang tamu spesial yaitu suami saya. Ya, di sini kita akan mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya, Mas ya, tentang ini ya. Sekarang itu pembelajaran itu kan dengan online kayak gitu ya. Jadi kan butuh adanya sosial media kayak gitu. Tapi ketika kita menggunakan sosial media mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan kayak gitu. Menurut jenengan apa aja sih, Mas, yang perlu diperhatikan kayak gitu? Ya, jadi kalau kita mau buat segmen-segmen ya, kotak-kotak gitu. Jadi ada yang harus diperhatikan oleh murid, ada yang harus diperhatikan oleh orang tua, dan ada yang harus diperhatikan oleh guru. Termasuk nanti ada yang harus diperhatikan oleh sekolah. Dalam lingkup yang luas harus ada yang diperhatikan oleh kementerian gitu ya, kalau paling luas seperti itu, dan itu ada tugasnya masing-masing. Kalau untuk siswa dan orang tua itu gimana, Mas? Etikanya bagaimana dalam bersosial media? Ya, kalau dari orang tua dulu, pastikan buat perjanjian dengan anak. Ketika kita memberikan HP, ya itu bukan diberi ke anak, tapi statusnya dipinjamkan. Soalnya banyak anak yang merasa sudah dipinjami HP, terus dia mengatakan ini kan HP saya. Jadi ketika anaknya main game, orang tuanya bingung cara ngatasinya. Itu satu. Jadi jangan sekali-kali memberikan HP kepada anak yang belum cukup umur. Ya, itu yang pertama. Kalau dari sisi orang tua, dan nanti banyak poin-poin yang lain. Kalau dari sisi anak, dia juga harus tahu apa guna dari HP itu. HP gunanya untuk belajar secara online, bukan untuk main game. Itu dari sisi anak. Ya, satu poin aja. Oke. Kalau untuk misalnya dalam misalnya bersama temannya atau sharing atau apa kayak gitu, apa sih yang perlu etikanya kayak gitu? Tentang sharing nih berarti sekarang. Oke. Ya kalau sharing ya harus memenuhi dua kunci. Tak kasih dua kunci. Sharing itu apa ya? Sharing itu saring. Jadi kayak adewe nyaring. Ya, kalau kita nyaring, kalau kita berbagi kayak gitu ya. Kita mau membagikan pesan atau membagikan video atau membagikan ya apapun lah ketika kita menyampaikan kayak gitu ya. Itu gimana gitu? Iya, jadi sharing itu kan bahasa Inggris asalnya. Share berbagi. Sharing berarti membagi kan gitu, membagikan. Nah, ketika kita membagikan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saring dulu sebelum sharing, maksudnya saya itu. Jadi disaring dulu. Pastikan berita yang kita bagikan itu, yang kita share istilahnya, itu bukan hoax. Bukan hoax. Ya, bukan, soalnya hoax sama tidak kan harus dicek dulu. Kadang ada berita yang dia itu tidak jelas sumbernya dari mana, terus di-share asal nge-share, tapi ya itu akibatnya akhirnya kita sendiri yang rugi. Mungkin saya kita tentukan dulu definisinya biar kita nggak ngalor ngidul. Hoax itu adalah sesuatu berita yang salah yang dipaksakan benar, itu namanya hoax. Beda dengan berita yang palsu atau berita salah. Berita salah ya ngarang aja gitu. Ngarang misalkan nih, ini rumahnya tingkat 100, harganya cuma 1 juta. Yang ngarang aja, itu berita ngarang, itu bukan hoax. Tapi kalau hoax itu berita yang salah tapi seolah-olah dipaksakan benar. Contoh, bulan mendekat sampai besarnya sebesar kingkong misalkan gitu. Terus dipaksakan benar, ini benar-benar terjadi loh, fakta ilmiahnya gini padahal itu bohong. Nah, itu hoax. Itu hati-hati. Makanya kita itu sebaiknya sebelum nge-share itu kita sharingkan dulu. Maksudnya kita cek dulu benar atau salah beritanya, supaya apa? Supaya nanti nggak kemana-mana. Karena ketika kita men-share berita hoax itu ada konsekuensi, baik secara agama maupun secara negara.
Menarik ya kayak gitu, tentang sharing kayak gitu. Untuk ini Mas, kalau misalnya tentang misalnya ketika men-sharingkan tentang video yang mungkin tidak baik atau mungkin sebuah perkataan, kan kadang kalau orang-orang itu ada ya bullying di itu Rundung, sosmed, apa itu namanya? dirundung. Nah itu gimana itu Mas, agar bisa beretika kayak gitu loh ketika di sosmed itu? Oh, intinya cara-cara bersosial media dengan etika yang baik, bagaimana caranya gitu ya. Ya, jadi kita harus membekali dulu pada anak-anak kita sebelum kita bersosial media. Tapi disclaimer ya teman-teman, disclaimer tuh menurut pendapat saya. Jadi nek salah ya monggo dikritik aja, nggak masalah. Ya, jadi gini, sebelum kita bersosial media, ajarkan pada anak apa etika-etika atau adab-adab atau tata krama atau aturan-aturan yang harus anak-anak pegang. Karena kan yang namanya HP, jadi HP kayak ini HP seperti ini tuh murni hanya alat. Mau dipakai untuk ngelempar ya bisa, mau dipakai untuk belajar juga bisa, mau dipakai untuk ngegame juga bisa. Nah, tergantung yang menggunakan. Makanya anak ini sebelum menggunakan sosial media harus kita bimbing, harus kita kontrol istilahnya. Nah, itulah kenapa ketika hari ini sedang booming pembelajaran dari rumah, BDR, belajar dari rumah, itu harus ada kontrol dari orang tua. Jadi aslinya ya tidak bisa anak itu dilepas begitu saja oleh orang tua ketika belajar. Nah, pasti nanti akan banyak yang protes, saya kerja harus gini gimana. Nah, itu bisa kita diskusikan. Jadi kita bekali dulu kepada anak-anak bagaimana cara bersosial media. Contoh hari ini kita mau pakai Zoom untuk belajar, ya maka ketika kita menggunakan itu ya gunakan untuk Zoom saja, jangan untuk main game. Itu detailnya ya, karena sebenarnya menggunakan sosial media itu adabnya sederhana kok, tidak sulit gitu. Apalagi untuk anak itu relatif mudah aslinya. Ya berarti penting ya, walaupun apa ya, di sosial media kayak gitu penting adanya etika-etika gitu ya dalam bersosial media. Jadi tidak asal ketika bersosial media mengucapkan perkataan yang tidak baik mungkin, atau men-sharingkan yang tidak perlu. Nah itu oleh karena itu penting ya gitu ya Mas ya, kalau ketika kita sharing, ketika kita berbagi, ketika membagikan kepada ya mungkin di status ataupun di grup atau dimanapun, itu harus disaring dulu seperti itu ya. Tidak semuanya kok tapi juga ini baik tidak ya kalau disampaikan, ini gimana ya kayak gitu. Jadi perlu adanya memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, seperti itu dalam bersosial media kayak gitu ya Mas ya. Oke. Menarik sekali. Mungkin kita cukupkan sekian ya Mas ya tentang obrolan kita hari ini. Kita lanjutkan obesitas selanjutnya, yaitu obrolan berkualitas ya. Ya. Semoga berkualitas. Kita santai aja. Ya, obrolan santai dan berkualitas ya. Kita lanjutkan selanjutnya, Bapak Ibu. Silahkan, ini bisa untuk pembelajaran kita bersama ya. Kita obrolan-obrolan seperti ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.